Ini adalah part ketiga membaca buku Bible, Al-Quran, dan Sains Modern. Halaman XVII ke apa ini? Ke-17. Konfrontasi dengan sains tidak akan menyinggung soal-soal yang semata-mata bersifat keagamaan. Jadi, sains tidak akan dapat menjelaskan cara bagaimana Tuhan menampakkan kehadirannya kepada Nabi Musa atau menjelaskan rahasia yang mengelilingi kelahiran Nabi Isa dengan tak mempunyai bapa alamiah. Mengenai hal-hal tersebut, kitab-kitab suci juga tidak dapat memberi penjelasan. Penyelidikan dalam buku ini adalah mengenai kejadian-kejadian alamiah bermacam-macam yang tersebut dalam kitab-kitab suci dan disertai dengan tafsiran-tafsiran bermacam-macam pula. Dalam hal ini perlu kita perhatikan kekayaan yang melimpah yang terkandung dalam Al-Quran dan kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru mengenai hal yang sama. Saya menyelidiki keserasian teks Al-Quran dengan sains modern secara objektif dan tanpa prasangka. Mula-mula saya mengerti dengan membaca terjemahan bahwa Al-Quran menyebutkan bermacam-macam fenomena alamiah. Tetapi dengan membaca terjemahan itu saya hanya memperoleh pengetahuan yang samar, ringkas. Dengan membaca teks Arab secara teliti sekali, saya dapat mengadakan inventarisasi yang membuktikan bahwa Al-Quran tidak mengandung sesuatu pernyataan yang dapat dikritik dari segi pandangan ilmiah di zaman modern ini. Saya telah melakukan penyelidikan yang sama terhadap Perjanjian Lama dan Injil. Mengenai Perjanjian Lama, saya tak perlu menyelidiki lebih jauh dari kitab Kejadian untuk mendapatkan pernyataan-pernyataan yang tidak dapat disesuaikan dengan hal-hal yang sudah ditetapkan secara pasti oleh sains di zaman sekarang. Mengenai Injil Perjanjian Baru, dengan membaca genealogi silsilah keturunan Nabi Isa alaihissalam yang terdapat dalam halaman pertama, saya telah terjerumus dalam persoalan yang sangat serius karena teks Injil Matius dalam hal ini sangat kontradiktif dengan Injil Lukas, dan Injil Lukas menunjukkan ketidakserasian dengan ilmu pengetahuan modern mengenai asal mula manusia di atas bumi. Adanya kontradiksi ketidakserasian ini saya kira tidak akan mengubah kepercayaan kepada adanya Tuhan, karena hal-hal tersebut hanya mengenai tulisan-tulisan manusia. Tidak ada orang yang dapat menerangkan bagaimana teks yang asli dan yang mana yang merupakan redaksi yang aneh dan yang mana yang merupakan perubahan yang dimaksudkan dengan sengaja atau yang mana yang merupakan perubahan yang tak disengaja. Yang sangat menarik perhatian pada waktu sekarang adalah bahwa menghadapi kontradiksi dan ketidakserasian dengan hasil sains, para ahli penyelidikan Bible ada yang pura-pura tidak mengetahuinya dan ada pula yang mengetahui kesalahan-kesalahannya itu, akan tetapi berusaha untuk menutupinya dengan akrobatik dialektik permainan kata-kata. Mengenai Injil Matius dan Injil Yahya, saya akan memberi contoh tentang cara-cara apologetik yang diberikan oleh ahli-ahli tafsir Injil yang ternama. Cara-cara menutup kamuflase kesalahan atau kontradiksi dengan menamakannya secara halus. Kesukaran biasanya dapat berhasil, dan ini menunjukkan bahwa terlalu banyak orang Kristen yang tidak mengetahui kesalahan-kesalahan yang serius dalam beberapa bagian dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Para pembaca akan mendapatkan contoh yang tepat dalam bagian pertama dan kedua dalam buku ini. Dalam bagian ketiga, pembaca akan mendapatkan contoh aplikasi sains dengan menyelidiki kitab suci, bantuan dari ilmu pengetahuan modern untuk lebih memahami ayat-ayat Al-Quran yang sampai sekarang masih menjadi teka-teki atau masih belum dapat dipahami. Hal ini tak perlu mengherankan karena Islam, agama, dan sains selalu dianggap sebagai saudara kembar. Dari semula mempelajari sains merupakan bagian dari kewajiban keagamaan. Aplikasi ajaran ini telah menghasilkan kekayaan ilmiah yang melimpah pada zaman perkembangan kebudayaan Islam, yang juga telah menjadi sumber bagi Barat pada zaman sebelum Renaissance. Pada zaman sekarang, kemajuan yang diperoleh oleh manusia karena sains dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang selama ini tak dimengerti atau disalah tafsirkan merupakan puncak dari konfrontasi antara kitab suci dengan sains. Perjanjian Lama.
tinjauan umum, halaman ketiga. Siapakah pengarang Perjanjian Lama, Old Testament? Kebanyakan pembaca Perjanjian Lama yang menerima pernyataan tersebut di atas akan menjawab dengan mengulangi apa yang pernah mereka baca dalam kata pengantar Bible, yaitu yang mengatakan bahwa pasal itu semua adalah karangan Tuhan walaupun ditulis oleh orang-orang yang mendapatkan wahyu dari Ruhul Kudus. Kadang-kadang orang yang memperkenalkan Bible tadi menganggap cukup dengan keterangan singkat tersebut, dan dengan begitu ia menutup kemungkinan untuk pertanyaan lebih lanjut, tetapi kadang-kadang ia menambahkan penjelasan bahwa mungkin ada perincian-perincian yang ditambahkan orang dalam teks lama. Akan tetapi, meskipun begitu, perbedaan paham tentang suatu ayat tidak mengubah kebenaran keseluruhan. Orang selalu menekankan kepada kebenaran yang dijamin oleh kepala-kepala gereja, yaitu orang yang mendapatkan bantuan Ruhul Kudus, satu-satunya pihak yang berhak menerangkan sesuatu kepada orang-orang yang percaya. Bukankah gereja semenjak konsili-konsili abad keempat telah meresmikan daftar kitab-kitab suci, yaitu daftar yang dikuatkan oleh konsili Florence 1441, Trent 1546, dan konsili Vatikan 1870. Untuk menjadi konon Injil Indo, belum lama ini telah mengeluarkan bermacam-macam ensiklik diktrik. Konsili Vatikan II telah mengumumkan suatu keterangan tentang revelation wahyu dalam bentuk satu teks yang sangat penting yang disusun selama 3 tahun, 1962 sampai 1965. Keterangan tentang revelation itu yang terdapat pada awal dari penerbitan modern ternyata tentang menenteramkan hati dari sebagian besar pembaca Bible. Mereka merasa sangat puas dengan jaminan kebenaran yang telah diberikan selama berabad-abad dan tak terlintas dalam pikiran mereka bahwa orang dapat mendiskusikan isi Bible. Akan tetapi jika seseorang membaca buku yang ditulis oleh ahli-ahli agama, yakni buku-buku yang tidak dimaksudkan untuk dibaca oleh orang awam, ia akan menyadari bahwa soal autentitas kitab dalam Bible itu jauh lebih kompleks daripada pemikiran orang biasa. Jika seseorang membaca umpamanya menerbitkan modern dari Bible yang diterjemahkan ke bahasa Perancis di bawah pengawasan lembaga Bible di Yerusalem dan diterbitkan dalam bagian-bagian terpisah, ia akan mendapatkan suara yang sangat berbeda. Seterusnya, ia akan mengerti bahwa Perjanjian Lama seperti juga Perjanjian Baru telah menimbulkan problema mengenai unsur-unsur yang masih diperdebatkan kebenarannya oleh para ahli tafsir. Sebagian besar dari problema tersebut tidak disembunyikan. Kita juga mendapatkan unsur-unsur yang pasti dalam pembahasan yang lebih ringkas akan tetapi objektif, seperti dalam buku karangan Profesor Edmond Jacob, Perjanjian Lama. Buku tersebut memberi tinjauan umum yang baik. Banyak orang yang tidak tahu bahwa permulaannya seperti yang dikatakan Edmond Jacob, terdapat beberapa teks Perjanjian Lama, jadi bukan satu teks saja. Pada abad ketiga sebelum Masehi, sedikitnya ada 3 teks Ibrani, yaitu teks Masoretik, teks yang dipakai paling kurang sebagian darinya untuk menerjemahkan Yunani, dan Samaritan Pentateuch, Taurat Samaria. Pada abad pertama sebelum Masehi ada kecenderungan untuk membentuk teks tunggal, akan tetapi hal tersebut baru terlaksana kira-kira 2 abad kemudian. Jika kita mempunyai 3 teks tersebut di atas, tentu kita dapat melakukan studi perbandingan dan kita mungkin dapat mempunyai opini tentang teks yang asli. Sayangnya kita tak sedikit pun mempunyai ide mengenai teks asli tersebut selain Dead Sea Scroll ditemukan di Gua Qumran pada tahun 1947, yaitu dokumen-dokumen yang berasal dari zaman sebelum timbulnya agama Kristen. Beberapa waktu sebelumnya muncul Nabi Isa. 10 perintah Tuhan dari abad kedua yang ditulis di atas papirus juga telah memberikan beberapa variasi dari teks klasik. Begitu juga beberapa fragmen dari abad kelima. Teks Bible Ibrani yang paling tua yang berasal dari abad ke-9. Terjemahan Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani terjadi pada abad ketiga. Teksnya dinamakan Septuagint, yaitu berarti 70.
yakni jumlah orang yang menerjemahkannya. Terjemahan tersebut dilakukan oleh orang-orang Yahudi di Alexandria. Pengarang-pengarang Perjanjian Baru bersandar kepada teks tersebut, dan teks tersebut dipakai orang sampai abad ke-7. Pada waktu sekarang, teks Yunani yang dipakai dunia Kristen adalah manuskrip yang dinamakan Codex Vaticanus yang disimpan di Vatikan, dan Codex Sinaiticus berasal dari Sinai yang disimpan di British Museum London. Manuskrip tersebut ditulis pada abad ke-4. Terjemahan dalam bahasa Latin dilakukan oleh Santo Jerome dari dokumen-dokumen Ibrani pada permulaan abad ke-5. Terjemahan Latin ini kemudian dinamakan Vulgate oleh karena telah tersebar di seluruh dunia sesudah abad ke-7. Perlu kita ketahui bahwa ada terjemahan Aramaik dan Syriac Pesita. Akan tetapi terjemahan itu hanya mengenai beberapa bagian dari Perjanjian Lama. Bermacam-macam terjemahan tersebut telah diolah beberapa orang ahli dan dijadikan teks kompromi, yakni yang merupakan kompromi antara bentuk-bentuk yang berbeda-beda. Ada pula yang mengumpulkan bermacam-macam terjemahan di samping Bible Ibrani seperti terjemahan Yunani, Latin, Syriac, Aramaik, dan juga Aram. Salah satu kumpulan itu tersohor dengan nama Walton Bible, London 1657. Itu saja dulu guys, besok kita akan sambung ke halaman 5. Sekian, bye bye.